Menteri Koperasi Saudara Budi Ari Setiadi. Ini masuk PSI kok, bukan? Oh. PSI atau Gerindra kok? Sekali saya sebenarnya bisa kembali menjumpai Anda semua. Kabar yang mengejutkan datang dari Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi. Ini loyalis terbesar dan terkuat dari Joko Widodo ya, karena dia adalah Ketua Umum Projo, Pro Jokowi. Setelah menghadap Presiden Prabowo di Istana Presiden hari Rabu kemarin, tanggal 6 Agustus 2025, dia menyatakan posisinya tegak lurus kepada Presiden Prabowo. Enggak kaget kalau seorang menteri ya memang harus tegak lurus kepada Presiden Prabowo. Tapi yang cukup mengejutkan adalah pernyataan berikutnya. Ini anak kalimatnya yang dia menyatakan bila diperintahkan oleh Presiden Prabowo masuk Gerindra, dia menyatakan siap. Apa ini maksudnya ya? Pernyataan Budi hari ini tentu saja sangat mengejutkan, apalagi kalau kita lihat kita lihat ditempatkan pada konteks atau situasi yang terjadi di belakangan ini berkaitan dengan spekulasi hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Joko Widodo pasca keputusannya memberikan abolisi dan amnesti kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Sekjen kemarin ya, ini sebelum struktur baru dari DPP PDIP yang baru saja berkongres dan memilih Ibu Megawati sebagai ketua umumnya. Sementara Budi Ari ini kan kita harus lihat, itu nggak bisa lihat hanya Budi Ari hanya sebagai pribadi, sebagai menteri, tapi dia harus dilihat sebagai ketua umum Projo. Ya, seperti saya sebut, salah satu ormas, relawan, pendukung yang selama ini menjadi backbone, tulang punggung utama dukungannya kepada Joko Widodo. Namun dengan pernyataan tadi kan kemudian kita menjadi apa ya? Jadi bertanya-tanya, bagaimana kelanjutan hubungan Projo dengan Joko Widodo yang memang sekarang ini kelihatannya menggantung kan. Semula kan Projo itu digadang-gadang akan bermetamorfosa menjadi partai politik dan sudah disebut bahwa yang akan menjadi ketua umumnya adalah Joko Widodo. Jadi ini adalah kendaraan politik, partai politik yang disiapkan setelah Joko Widodo lengser menjadi presiden. Secara struktur saya kira memang cukup siap, mereka tinggal ganti nama atau diganti status dari ormas ke parpol dan kemudian mereka bisa langsung jalan gitu. Tapi ini ternyata rencana Kongres Projo itu sampai sekarang tidak terwujud. Semula kan direncanakan tuh Desember tahun lalu yang akan dilaksanakan di Solo. Tiba-tiba saja ketika dalam pertengahan persiapan itu kan muncul kemudian badai yang melanda Budi Ari Setiadi berkaitan dengan ditangkapnya sejumlah orang dari Kementerian Kominfo sebelumnya yang disebut sebagai mafia pelindung judol. Dan nama Budi Ari itu dikait-kaitkan dalam kasus itu, bahkan dia ada dalam pusaran besar dari mafia pelindung judol itu karena sejumlah saksi yang berlangsung di pengadilan kan sekarang sudah dilimpahkan pengadilan itu menyebutkan bahwa Budi Ari lah sebenarnya ya, pemain utama di situ karena disebutkan bahwa dalam pembagian komisi untuk pelindung judi online itu justru Budi Ari yang mendapat bagian yang terbesar yakni 50%. Gitu ya, 50% Budi Ari, Tony Tomang 30% dan kemudian Budi Kismanto itu operatornya 20%. Dan semua nama itu kemudian merujuk kepada Budi Ari Setiadi. Jadi banyak orang yang kemudian sebenarnya mendesak agar Budi Ari segera diproses. Tapi orang melihat ya karena dia masih jadi orang kepercayaannya Joko Widodo, ya maka dia kemudian sementara ini tidak diusik-usik. Bahkan posisinya sebagai menteri pun juga aman-aman saja. Padahal orang banyak memperkirakan bahwa Budi Ari ini adalah salah satu menteri yang tadinya akan menjadi target pertama reshuffle. Ya, karena dia orangnya Jokowi. Yang kedua, keterlibatannya dia dalam dugaan menerima suap atau gratifikasi dalam perlindungan terhadap situs-situs judi online yang dilakukan semasa dia masih menjadi Menteri Kominfo. Projo ini sampai sekarang memang nasibnya tidak menentu, apalagi setelah kemudian Jokowi ternyata lebih memutuskan untuk membesarkan PSI. Secara resmi dia belum masuk PSI, tapi dia sudah menyatakan dia akan bersama PSI, all out membesarkan PSI. Dan pada tanggal 19 sampai 20 Juli lalu kan PSI sudah menggelar kongresnya di Solo dan memilih kembali Kaisang Pangarep putra bontot dari Joko Widodo sebagai ketua umumnya. Bagaimana dengan Jokowi? Jokowi digadang-gadang akan menjadi ketua Dewan Pembina. Dan Kaisang itu sudah memberikan clue bahwa
nanti akan ada seorang tokoh dengan inisial J yang akan jadi ketua Dewan Pembina dari PSI. Orang kemudian mengkait-kaitkan nama J tentu saja berkaitan dengan Jokowi, apalagi ngomong Kaisang. Tapi penting dicatat juga bahwa sekarang ini, atau bukan sekarang ya, sebelumnya Ketua Dewan Pembina bahkan inisiator dari PSI itu inisialnya juga J, yakni Jeffrey Giovanni. Ini seorang warga Indonesia tapi yang lebih banyak tinggal di Singapura, dan dia kelihatan lebih banyak di belakang layar dalam berbagai hiruk pikuknya PSI. Tapi kalau menyimak pidato dia pada penutupan Kongres yang menyatakan bahwa dia memerintahkan para kader PSI untuk mendapatkan keluarga Jokowi di PSI, kalau enggak ya PSI itu akan selesai, ya kemungkinan besar yang ya Jokowi yang akan menjadi ketua Dewan Pembinanya. Bisa jadi mungkin malah apa duet double J gitu ya. Jokowi dan Jeffrey Giovanni yang akan berduet di Dewan Pembina, di struktur Dewan Pembina. Saya tidak tahu nanti posisinya, satu jadi ketua Dewan Pembina, atau kemudian satunya lagi menjadi wakil ketua Dewan Pembina, atau yang satu menjadi ketua Dewan Pembina, yang satunya menjadi sekretaris Dewan Pembina. Tapi yang jelas ini salah satu dari inisial J yang akan jadi ketua Dewan Pembina, dan kelihatannya calon kuatnya, kalau semuanya masih mulus, kalau tidak terjadi gonjang-ganjing, ya Jokowi yang akan menjadi ketua Dewan Pembinanya. Kalau kita ngomongin Kongres PSI, ini kan tadinya banyak orang yang menduga Presiden Prabowo itu hanya bercanda ya. Ketika dia mengabsen menterinya satu persatu, kan ini kebiasaannya Pak Prabowo dalam setiap acara, semua menterinya itu diabsen satu persatu. Makanya kalau ada acara-acara semacam ini, para menterinya atau wakil menterinya yang dari partai-partai itu nggak berani, nggak datang, karena nanti kalau diabsen sama Pak Prabowo nggak hadir, itu jadi persoalan. Dan pada saat giliran dia menyebut nama Budi Ari, kan Pak Prabowo itu kemudian cara nggak tahu saya serius atau bercanda, dia nanya, jadi masuk PSI atau Gerindra? Coba kita simak sekali lagi ya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo pada saat penutupan Kongres PSI itu. Menteri Koperasi Saudara Budi Ari Setiadi. Ini masuk PSI kok, bukan? Oh. PSI atau Gerindra kok? Nah, itu semua kan orang lihatnya, ya ini Pak Prabowo kan suka bercanda-bercanda, tapi saya memperhatikan Pak Prabowo sering benar bercanda-canda, kalau orang Jawa menyebutnya ini guyon-guyon parikeno, bercanda tapi serius, terutama dalam soal bahlil ya, sering banget sekali kan dijadiin bahan bercandaan, termasuk sekolahnya yang nggak ada di Google Map itu, dan kemudian nggak bisa bahasa Inggris kok bisa jadi menteri investasi ya waktu itu. Kelihatannya juga seperti itu yang dilakukan sekali ini, humor pencandaannya kepada Budi Ari. Nah, sampai kemudian kemarin tuh nggak ada angin, nggak ada hujan, kok tiba-tiba saja Budi Ari mengaku kepada wartawan bahwa dia siap masuk, dia menyatakan tegak lurus kepada Pak Prabowo dan siap masuk Gerindra bila diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pertanyaannya sekali lagi, apakah Budi Ari bicara atas nama pribadi atau atas nama sebagai Ketua Umum Projo? Dua-duanya itu bila benar, dan saya kira benar karena dia sudah menyatakan itu kepada media, apalagi kalau kemudian Budi Ari bersama Projo gabung ke Gerindra, implikasinya ini sangat besar bagi Jokowi yang sedang berjuang untuk membangun kekuatan politik kembali sebagai persiapan untuk Pilpres 2029. Apalagi sekarang dia tidak menjabat sebagai presiden. Secara apa ya, secara personal Budi Ari kan dia orang dekatnya Pak Jokowi, dan dia adalah representasi dari pendukung dan loyalis utama Joko Widodo. Kalau dia meninggalkan Joko Widodo, ini kan akan jelas menjadi pukulan telak. Ini bukan lagi jab, tapi ini pasti hook yang bisa menjatuhkan Jokowi, bisa membuat KO Jokowi kalau itu terjadi. Apalagi kalau dia bersama Projo, ini kalau dalam tinju ini bisa menjadi tinju pukulan hook ya, atau pukulan combo, pukulan yang beruntun. Dan bagi Prabowo sebaliknya, ini akan menjadi akuisisi politik besar. Bukan hanya buat Prabowo, tapi juga buat Gerindra. Belum jelas bagaimana hubungannya nanti ya. Kalau Projo itu kemudian bersama Budi Ari gabung ke Gerindra. Tetap mandiri seperti sekarang, sebagai ormas yang kemudian pindah haluan. Ini afiliasi dari Jokowi ke Prabowo. Jadi semacam onderbaunya dari Partai Gerindra. Atau jadi parpol baru yang kemudian memperkuat barisan Prabowo Subianto. Ini kita belum tahu seperti apa formulanya nanti ya. Apapun pilihannya, jika itu yang terjadi, jelas ini sekali lagi ini bukan sekedar pembelotan biasa. Ini akan menjadi pukulan yang sangat-sangat berat bagi Jokowi dan dinastinya.
dan juga sekaligus menjadi konfirmasi bahwa dia betul-betul sudah mulai ditinggalkan sepenuhnya. Bagaimana dengan Budi Ari dan Projo? Kalkulasinya jelas kalau mereka memilih bergabung dengan Prabowo ketimbang bertahan bersama Jokowi ya. Budi Ari sekarang ini adalah menterinya Prabowo. Posisinya rawan terancam reshuffle. Bahkan kalau kemudian dia reshuffle, dia terancam hukuman penjara. Ini berkaitan dengan judi online tadi ya, gonjang-ganjing dugaan bahwa dia itu menerima komisi terbesar imbalan untuk melindungi situs-situs judi online sebagaimana pengakuan di pengadilan. Ini kan pengakuan di pengadilan ini kan bisa menjadi dasar hakim untuk membuat penetapan sebenarnya ya bahwa ini fakta di pengadilan itu justru yang paling paling utama gitu. Dan dengan itu harusnya hakim itu membuat penetapan untuk memanggil Budi Ari walaupun kemudian polisi dan jaksa tidak memasukkan dia dalam berkas penuntutan dan juga berkas dakwaan. Semua pengakuan para saksi itu, ya para terdakwa maksud saya itu cukup memberatkan Budi Ari. Tinggal ada penetapan dari hakim, ya, kemudian polisi bekerja, saya kira gampang itu untuk menemukan fakta-faktanya. Dan bila dia di reshuffle, tahapan berikutnya jelas. Dia menghadapi konsekuensi hukum. Tidak ada lagi perlindungan. Sementara bagi Projo sebagai ormas atau parpol, jika masih bertahan setia sampai mati kepada Jokowi jelas tidak menguntungkan. Sebagai mantan presiden itu kan Jokowi secara natural sebenarnya sudah mulai ditinggalkan para pendukungnya dan beralih kepada presiden yang sekarang sedang memerintah, sedang incumbent gitu ya. Apalagi kalau dalam kasus Jokowi ini ditambah banyak kasus-kasus ijazah palsu, soal pemakzulan Gibran dan sebagainya. Ini betul-betul membuat posisi Jokowi itu boro-boro dia jadi tempat berlindung yang ideal, yang menguntungkan gitu ya. Karena dia sendiri juga sedang mencari selamat, ini menyelamatkan diri masing-masing. Jadi kalau kemudian Projo tetap bertahan dan berharap mereka itu mendapat perlindungan Jokowi, saya kira itu nggak mungkin terjadi karena Jokowi sendiri menjadi common enemy sekarang, jadi musuh bersama. Sebagai ormas yang selama setidaknya 10 tahun ini menikmati berbagai privilege, berbagai fasilitas, karena dekat dengan puncak kekuasaan, dekat dengan presiden, kan mereka ini juga terbiasa menikmati berbagai fasilitas dan keistimewaan. Dan semua keistimewaan itu, mungkin kadarnya berkurang sedikit ya, masih akan bisa berlanjut bila kemudian mereka memutuskan mendukung dan masuk barisan Presiden Prabowo Subianto. Jadi kalau kita kalkulasi lagi dari sisi Budi Ari maupun Projo sebagai sebuah ormas atau parpol nantinya, pilihan gabung ke Gerindra adalah pilihan pragmatis yang lebih menguntungkan ketimbang kemudian kelihatannya sangat idealis pecah gesang derek Pak Jokowi, hidup mati derek ikut Pak Jokowi. Tinggal masalahnya saya kira mungkin bagi internal Gerindra saja kan selama ini kan mereka sebelumnya selalu berhadapan gitu ya pada Pilpres 2014 dan 2019. Tapi kan setidaknya selama 5 tahun terakhir mulai tahun 2019 sampai 2024 mereka itu sudah bersama di dalam pemerintahnya Jokowi karena Pak Prabowo masuk menjadi Menteri Pertahanan. Dan kemudian hampir setahun terakhir ini berada di pemerintahnya Prabowo Gibran karena Budi Ari menjadi Menteri Koperasi. Jadi ya sebenarnya ini mulai tinggal penyesuaian-penyesuaian lagi dan ya kemudian adaptasi dan juga tentu saja Projo sebagai pendatang baru mesti tahu diri lah gitu ya. Jadi pertanyaan kita sekali lagi, apa maksud pernyataan Budi Ari itu siap masuk ke Gerindra? Apakah sekedar omong-omong atau omong-omong biasa? Saya kira enggak. Enggak mungkin dia menyampaikan itu, apalagi dia menyampaikannya itu setelah menghadap Presiden Prabowo dan di istana. Ini jelas akan menjadi pembelotan besar-besaran bagi Joko Widodo. Atau kalau kita masih menyisakan sikap skeptisisme, kecurigaan, bisa jadi ini bagian dari strategi Jokowi untuk menjadikan Projo masuk ke Gerindra sebagai kuda Troya atau pion dari Jokowi untuk mengasuh dan mengacak-acak Gerindra. Tapi kalau saya lihat cenderung poin yang pertama ya, ini bahwa ini pilihan pragmatis bagaimanapun juga buat Budi Ari secara pribadi maupun barisan besar dari Projo itu upaya mereka untuk menyelamatkan diri gitu ya. Jadi apabila nantinya Budi Ari satu paket bersama dengan Projo tegak lurus ke Prabowo dan masuk Gerindra, maka ini adalah konfirmasi paling nyata bahwa Jokowi sudah ditinggalkan dan sudah waktunya kita mengucapkan selamat tinggal untuk Joko Widodo. Ini persoalannya tinggal soal waktu saja, kesaktiannya akan menghilang